Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kita lanjutkan simulasi kita kemarin. Kita mencoba mensimulasikan sebuah rencana bisnis, di mana kemarin minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana dampak perubahan harga dan lain dengan kita menggunakan sensitivity analysis, di mana kita ada 3 probability yang mungkin kita buat di dalam ini. Yang pertama adalah most likely, worst case, dan best case. Jadi kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk, dan most likely adalah mungkin inilah expected kita yang kemungkinan akan terjadi. Oke, berikutnya kita akan coba membuat bagian dari simulasi ini, dan kita hanya sekarang kita fokus dulu ke most likely-nya. Nah, kita coba lihat di most likely ini nanti, ya kita coba lihat bagaimana dampak ya dari perubahan-perubahan harga dan perubahan-perubahan penjualan terhadap free cash flow yang didapatkan oleh perusahaan. Oke, kalau kita lihat dari sini data kita udah dapatkan bahwa kita tambahkan data kita satu lagi ya. Kita tambahkan satu lagi, itu adalah free cash flow, total free cash flow yang kita dapatkan. Oke, free cash flow per tahun ya. Oke, saya rasa kita udah punya totalnya. Ini adalah nilai totalnya 468 tahun pertama sampai nanti adalah 20314 pada tahun terakhir. Oke, kita mendapatkan bahwa investasi kita dengan menggunakan simulasi yang ada di sini, most likely itu adalah ditolak. Nah, karena kalau asumsi itu adalah hutang itu tidak dibayar misalnya, kalau kita bisa disimulasikan lagi ya, kalau hutang itu masih periodenya belum jatuh tempo, misalnya dalam periode 5 tahun, nah kita bisa hilangkan, dan kalau kita hilangkan misalnya ternyata hasilnya kita diterima di sini. Minggu kemarin yang menyebabkan rencana ini ditolak adalah karena kita asumsikan bahwa pembayaran hutang itu adalah jatuh temponya adalah bulan ke-5 misalnya. Oke, tahun ke-5. Kita kembalikan. Oke. Sekarang kita coba membuat simulasi dengan menggunakan fungsi what if. Nah, what if di sini kita akan lihat beberapa, kita buat dulu ya. Misalnya kita ambil di sebelahnya ya. Mungkin di sinilah. Oke. Pendapatan misalnya. Kita buat di sebelahnya. Oke, kita coba pindahkan informasi ini sedikit ya. Dia tidak akan merubah hasil kita walaupun kita pindahkan, asal kita memindahkan itu adalah dengan metode move ya. Oke, kita coba misalnya adalah kita buat beberapa simulasi ya. Ada pendapatan, kemudian ada misalnya laba bersih, kemudian ada free cash flow. Ya, kita lihat di sini pendapatan, misalnya kita ngambil yang tahun pertama aja dulu ya. Kita coba ambil yang tahun pertama aja. Di sini. Kemudian laba bersih. Oke. Laba bersih, kemudian free cash flow kita. Ini free cash flow yang kita dapatkan. Oke, kita coba, bagus ya. Kan real misalnya. Oke. Kemudian kita coba melihat dari perubahan harga misalnya. Perubahan harga.
Oke, kita asumsikan misalnya adalah kita fokus ke most likely dulu ya. Kita fokus ke kita pelajari di most likely karena kita asumsikan inilah yang ya target kita itu adalah di most likely ini. Nah, kita lihat perubahan harga di sini adalah peningkatan harga. Nah, kita fokus ke di sini misalnya perubahan harganya. Nah, kita nanti buat beberapa simulasi misalnya. Misalnya kita mulai dari bagaimana dengan kondisi most likely itu kalau seandainya harga itu misalnya mengalami negatif 10% misalnya. Nah, kemudian negatif 8%, kemudian 5 sorry. Kemudian 5%, best case yang kita gunakan ya. Kita dari gunakan yang best case ini tahun awal dasar kita. Kemudian kalau naik 10%, 7% dulu misalnya, kemudian ada yang 10%. Nah, kita coba lihat bagaimana dampaknya kenaikan ini terhadap pendapatan laba bersih dan free cash flow kita. Nah, kita bisa gunakan, rumus yang kita bisa gunakan di sini itu adalah rumus dari Anda klik data, kemudian di bagian data itu ada what if. Nah, what if kita ambil data tabel. Oke. Data tabel kita isikan, karena kita fokus ke kolom yang ini, nah kita isikan kolom, kita isikan kolom, kita membuat kolomnya itu adalah di 5%. Nah, di harga. Nah, kalau nanti ini simulasi itu adalah di sana nantinya. Oke, kemudian di perubahan harga ya. Jadi di kolom, jadi di bagian kolom input cell kita masukkan di 5% ini. Nah, kita tinggal oke-kan. Nah, ini kita buat lebih rapi lagi misalnya supaya nanti kelihatan perbedaannya ya. Nah, ini kita lihat dari simulasi. Nah, ini best case kita. Best case kita itu adalah jadi 5%, kenaikan 5%. Nah, kita lihat bahwa laba pendapatan kita itu adalah 940, laba bersih sama dengan 110, dan FCF. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata harganya turun 10%? Inilah simulasi kita. Kalau harga turun 10%, ternyata pendapatan kita adalah hanya 806. Nah, dan 967, 381, dan negatif 8. Kalau harga turun 8%, nah inilah yang terjadi perubahan-perubahannya. Dan kalau misalnya free cash flow kita jauh mengalami penurunan. Nah, kalau naik 7%, kita lihat free cash flow kita naik 89%. Nah, ini sebenarnya bisa kita rubah lagi kalau kita mau ganti misalnya dengan dengan MPV itu bisa aja gitu. Oke, misalnya gini. Kita coba tambahkan informasi kita. Nah, kita tambahkan dengan MPV, net present value kita. Oke, kita tambahkan angkanya. MPV-nya, oke. Oke, sorry. Kalau MPV kita harus include-kan semua ya, karena nanti akan ada perubahan harga apanya nanti. Oke, tapi kita coba, karena angkanya kita tes ya. Karena iya kita akan include-kan dari tahun 1 sampai tahun ke-5. Karena dia ini sudah pakai link semuanya, kita coba tes bagaimana dengan perubahan MPV nantinya. Oke, kita coba, kita blok lagi semuanya. Kita hapus dulu lah ya. Kita hapus ini. Nah, kita blok semuanya. Kita kembali ke data, kemudian what if, data tabel, kemudian kita ambil tadi di kolom sel ini, kita ambil yang 5%. Oke, kolom input cell kita udah dapatkan. Nah, sekarang kita tinggal oke kan. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya. Kita lihat bahwa, nah ini best case kita tadi, negatif 75 juta ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, bahwa sebuah proyek itu baru dalam kondisi most likely yang kita gunakan, baru akan memiliki MPV positif, itu adalah ketika harga naik 7%. Nah,
ketika harga naik menjadi 7%. Nah, itulah simulasi yang bisa kita lakukan. Inilah fungsi dari what if ini di data di bagian ini. Tujuan kita adalah melakukan simulasi. Nah, sekarang kita coba melakukan simulasi dengan menggunakan variabel lainnya. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau terjadi dengan perubahan lain dengan dua variabel misalnya. Kita contohkan misalnya adalah tetap kita gunakan perubahan harga misalnya. Oke, misalnya di sini adalah ada perubahan harga, price misalnya. Nah, kita lihat di sini kita gunakan angka yang sama aja. Gunakan angka yang sama. Nah, kemudian kita coba simulasikan yang lainnya. Nah, di sini misalnya kita gunakan bagaimana dampak terhadap free cash flow. Nah, free cash flow kita misalnya 468. Nah, kita ambil ini tahun pertama ya. Tahun pertama 468. Nah, atau jika kita bisa langsung ke MPV. Nah, misalnya apa? Kita langsung kepada MPV. Kepada MPV misalnya, kita langsung masukkan MPV. Oke. Kalau di sini MPV-nya itu adalah. Nah, kita masuk kepada beberapa contoh perubahan dari terhadap MPV ini. Kita coba lihat. Ya, misalnya satu lagi variabel yang kita gunakan itu adalah data penjualan. Misalnya kalau kita lihat penjualan harian kita misalnya, penjualan harian kita 100. Nah, kita gunakan misalnya adalah misalnya kita coba 50 dulu. 50, kemudian 100, kemudian 150 penjualan hariannya. Nah, kita coba lihat bagaimana dampaknya terhadap MPV dari perusahaan ini dengan juga perubahan harga. Nah, kita coba masukkan, kita blok semuanya di sini. Bagaimana caranya kita ambil dari what if case tadi. Nah, what if case tadi, data tabel. Nah, sekarang kita ada row dan ada kolom. Kalau tadi kita hanya fokus kepada kolomnya aja, kalau di atas ini. Kalau sekarang kita juga ambil yang inputnya. Nah, row inputnya itu adalah ada di 100, oke, di harga di jumlah penjualan kilogram per hari. Oke. Kemudian kita enter dan kemudian di kolomnya itu adalah di peningkatan harga. Oh, sorry, ini masih di tempatnya sama tadi ya. Ini di sini. Kemudian di peningkatan kolomnya adalah di harga. Kemudian, nah kita sudah lihat bahwa C7 itu adalah jumlah penjualan kilogram per hari. Ini adalah C11 itu adalah peningkatan harga per tahun. Oke, kita okekan. Oke, ini kita dapatkan hasilnya. Nah, kita coba berikan pisahkan angkanya dengan. Kita bisa lihat bahwa ini base case kita. Base case kita itu adalah di yang tadi. Oke, 75, 985, 22. Nah, kita bisa lihat kapan kondisinya itu adalah positif. Nah, pertama kita lihat dari sini, misalnya yang terendah misalnya 97 MPV terendah, tapi positif. Itu adalah kalau harganya penjualannya itu adalah 100, nah penjualan itu harus 7%, hampir sama dengan ini kita tadi. Oke. Kemudian kalau misalnya penjualan kita 50, itu dalam kondisi simulasi yang kita lihat nggak ada yang memberikan MPV. Artinya apa? Penjualan harus di atas 50. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa berapa penjualan kita yang 150, nah itu syaratnya harus kalau udah 5% itu udah dasar base case kita gunakan tadi sudah memberikan MPV positif. Artinya produk ini layak. Tapi kalau harganya cenderung turun, misalnya sampai 8% atau 10%, itu memberikan MPV yang negatif. Tapi kalau kita lihat, kalau misalnya naik 7% atau 10%, malah akan memberikan MPV negatif lagi, positif, jauh lebih tinggi lagi. Ini yang ya idealnya tentunya kita akan mau pilih yang ini. Harga naik 10%, penjualan per hari bisa 150 unit kilogram. Nah, itu adalah yang pertama. Yang pertama adalah dengan satu variabel hanya perubahan harga, yang kedua adalah terjadi perubahan di dua variabel.
Yang variabel pertama adalah variabel unit penjualan per hari, dan yang kedua adalah variabel perubahan harga, persentase perubahan harga. Oke, berikutnya kita coba lihat break events ya. Jadi kita lihat break events. Artinya kalau break event ini adalah ketika free cash flow kita, free cash flow itu adalah sama dengan 0. Nah, kalau asumsinya adalah biaya sama dengan pendapatan, free cash flow kita adalah sama dengan 0. Nah, kalau kondisi ini kita gunakan sebagai dasar buat kita. Nah, misalnya kalau kita lihat dari perubahan harga dulu lah, misalnya. Oke, perubahan harga. Oke, kita geser di sini karena ada. Kita tambahkan lagi ya. Oke, misalnya adalah perubahan harga. Perubahan harga. Oke, berapa perubahan harga? Kalau asumsinya adalah variabel lain tetap. Berapa perubahan harga yang ya minimum yang harus yang terjadi sehingga nanti memberikan free cash flow 0, artinya break even, mencapai break even. Nah, di sini kita menggunakan metode yang nama itu adalah kita ambil di data, masih di what if tadi, kita gunakan goal seek. Nah, goal seek ini pertama kita lihat target kita apa. Target kita kan tentunya adalah free cash flow kan. Nah, sekarang kita per tahun ya, free cash flow kita per tahun misalnya adalah, nah free cash flow ini 468. Oke, free cash flow kita 468, nah kita targetkan nilainya adalah 0. Nah, perubahan kemana? Nah, value itu adalah 0, kemudian kita ke changing value-nya. Nah, mana yang akan kita rubah? Misalnya adalah tadi perubahan harga tadi, 5% tadi. Oke, kita coba oke kan. Oke. Kita lihat min 58%. Nah, kalau kita tambahkan ya, mungkin 57,71%. Min 57, kita tulis saja min 57,71%. Nah, kita mau kembalikan ya supaya nanti kita back aja. Kita hafalkan aja 57,71%. Kembalikan aja 5%. 57,71%. Oke. Kita kalau mau lihat dulu hasilnya tadi. Oke. 57,71%, kita lihat di sini adalah free cash flow kita itu adalah 0. Artinya adalah biaya kita dan pendapatan kita di tahun pertama itu adalah sama. Oke, kita kembalikan. Oke. 57, kita tambah negatif 57,57. Jadi jangan sampai harga itu turun dengan asumsi yang lain tetap ya, jumlah penjualan 100, jangan sampai harga itu turun di bawah sampai di atas 57%. Minimal itu adalah harga boleh turun itu adalah 57% sehingga kita bisa mendapatkan BEP. Artinya ya tentunya kita berharap ya kalau positif artinya free cash flow kita masih positif. Kalau apalagi ya angka positif ya. Artinya di bawah negatif 57,1% aja itu masih memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, ini tanpa kita pertimbangkan time value of money dulu ya, tanpa pertimbangan investasi dulu. Intinya adalah perusahaan mendapatkan free cash flow positif. Nah, itu mungkin yang Nah, kemudian bagaimana kalau dengan perubahan harga? Oke. Kita berikan tanda ini ya, karena kita pakai negatif itu biasanya sama dengan hampir sama fungsi dengan sama dengan. Oke, 57,1%. Kemudian juga tidak harus, ntar aja, oke, 57,1%. Nah, kemudian perubahan penjualan. Kita asumsikan yang lainnya tetap ya, penjualan harian. Sekarang diasumsikan adalah 100. Nah, kalau kita asumsikan misalnya, kita lihat bagaimana. Yang pertama adalah kita masuk lagi kepada data tadi. Kita masuk goal seek. Oke, jadi kita gunakan metode di sini adalah goal seek. Nah, goal seek kita lihat
di sini set value-nya adalah tetap adalah di free cash flow. Free cash flow to value 0. Kemudian changing-nya mana? Changing-nya kita adalah ke penjualan harian, kilogram harian. Oke, kita lihat. Oke. Nah, ini simulasi kita. Penjualan jumlah harian kita itu harus berapa nih? Jumlah penjualan harian per kilogram. Oke, 40,27 kilogram. Nah, kalau kita kurang dari 40,27 kilogram per hari, maka yang terjadi adalah free cash flow kita akan negatif. Kalau sekarang 0, nggak ada nilainya. Artinya apa? Minimal penjualan kita untuk impas saja tahun pertama dengan biaya, dengan pendapatan itu harus penjualan adalah 40,27%. Oke, jadi 40,27%. Nah, kita kembalikan aja dengan tadi 100 tadi 40,27%. Ini BEP kita. Jadi break even point kita itu kita dapatkan angkanya di masing ini. Silakan dicobakan. Oke, kita dapatkan BEP. Ini tadi kita menggunakan what if goal seek. Nah, kalau di sini adalah kita gunakan tadi adalah what if yang data tabel. Jadi kalau di sini adalah what if data tabel. Ini yang bisa kita lihat dari data tadi. Nah, silakan kita cobakan. Nah, bagaimana dampak dari ini? Nah, dampak dari seperti ini, kita nggak hanya MPV, kita apapun yang berhubungan masih kita berhubung link, kita juga bisa lihat bagaimana dampak terhadap laba operasi, bagaimana dampak terhadap EBT, bagaimana terhadap earning after tax, terhadap perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi dari harga di sini. Nah, ini yang kita lihat. Oke, itu adalah analisis sensitivitas tadi ya. Jadi untuk kasus yang penjualan untuk tahun pertama ini tadi kita bisa hitung break even point-nya. Jadi masing-masing tahun kita bisa hitung break even point-nya berapa. Nah, kita lihat di tahun pertama bahwa perubahan harga itu adalah negatif 57,71%. Itu artinya apa? Harga tidak boleh turun sebesar itu. Harga boleh turun tapi harus di atas itu. Tapi kita melihatnya di sini adalah lebih kepada free cash flow. Nah, kita cobakan bagaimana kalau dengan menggunakan yang kalau kita gunakan yang lain misalnya adalah MPV 0 misalnya. MPV sama dengan 0. Berapa perubahan harga yang harus kita dapatkan? Nah, ini bisa kita gunakan. Oke, bagaimana kita gunakan di sini? Itu adalah kita gunakan goal seek. Oke, kita tidak sama dengan ya. Kita langsung aja. Kita gunakan data what if goal seek. Oke, tentunya yang kita mau rubah itu adalah MPV. MPV kita maunya itu adalah nilainya berapa? Mau kita adalah nilainya adalah 0. Nah, yang mau kita berubah itu berapa? Yang mau kita rubah itu adalah misalnya kenaikan harga. Berapa kenaikan harga? Nah, kita lihat di sini dengan asumsi yang lain sama ya. Yang lain tetap. Nah, kita lihat. Oke, jadi kenaikan harga itu harus di atas per tahunnya itu adalah harus di atas 5,89%. Jadi harus 5,89% sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang MPV-nya itu adalah 0. Jadi MPV-nya itu 0 kalau kenaikan harga kita itu adalah
di atas 5%. Oke. 5,89. Oke, kita ya. Oke, saya balikan dulu dengan informasi yang pertama tadi. 5,89%. Kalau BEP tadi yang ini ya, ini adalah BEP. Bukan poinnya. Kalau di sini kita mau mengukur berapa minimal kenaikan harga per tahun supaya nanti memberikan BEP berapa NPV yang 0. Nah, artinya adalah at least dia 5,89. Nah, tadi kalau 7 kita udah dapatkan hasil yang positif. Kalau kita dapatkan di atas 5,89, 6 aja, kita dapatkan hasilnya NPV adalah positif. Nah, kita coba aja misalnya 6%, kita lihat bahwa NPV kita adalah positif. Artinya proyek ini layak diterima. Oke, sekarang kita kembalikan 5. Nah, kita bisa simulasikan di sini. Jadi simulasikan, kalau dengan 5% ini, nah kira-kira berapa harga penjualan hari pertama di tahun pertama dulu gitu. Dan kemudian pertumbuhannya akan tetap juga. Gitu. Nah, kita lihat kalau itu yang kita cari, kita sama juga. Misalnya di sini tadi kita mau cari ya best case dengan goal seek tadi. Oke, what if goal seek kita adalah NPV berapa? 0 dan harga total penjualan per hari kita berapa? Untuk tahun pertama. Lihat hasilnya. Oke, nih nggak banyak sebenarnya. Minimal per hari harus 102 untuk bisa mendapatkan MPV 0. Artinya ya MPV 0 tentunya lebih baik dibandingkan MPV negatif ya. Kalau kita mau ini harus minimal itu adalah penjualan adalah 102 atau 100, kalau kita genapkan 103 lah ya. Ini apa? 102. Oke. Minimal itu tentunya adalah 103. Ya kita genapkan 103. Minimal penjualan berikan MPV itu adalah 103. Nah, tapi kalau misalnya lebih di atas itu tentunya akan memberikan MPV yang positif. Kita lihat 104 aja kita buat. 104 aja sudah memberikan MPV yang positif. Oke. Oke, bisa kita tulis yang tadi. ,102,6 kilogram. Harus penjualan kita itu adalah minimal itu adalah 102,6 kilogram. Oke, baik. Itu adalah terakhir dari analisis simulasi kita ya menggunakan analisis sensitivitas. Jadi silakan kita lakukan beberapa cobaan ketika Anda membuat sebuah proyek dan kita bisa lakukan simulasi seperti ini. Perubahan harganya, kemudian perubahan penjualannya, dan perubahan dari kita lihat berapa minimal ya, nilai minimal yang harus ada perubahan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.